Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Ayu dengan NIM 232020 3870 Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas B. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Agama Pak Mahyudin MA. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah Sosiologi Agama, yaitu untuk menganalisis film Tanda Tanya yang ditulis oleh Hanung Bramantyo. Jadi di sini saya akan menceritakan beberapa kisah dari tokoh yang ada pada film Tanda Tanya ini. Jadi langsung saja, karena di Indonesia ini merupakan memiliki beberapa ragam agama dan juga etnis, sehingga itulah kenapa munculnya prasangka, diskriminasi, dan juga paling parahnya adalah kekerasan yang muncul karena adanya beberapa keyakinan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kisah Menu, seorang wanita muslimah yang taat yang bekerja di restoran Tionghoa milik Tan Katsun yang beragama Konghucu. Di sini Menu bekerja sebagai pelayan yang hanya untuk mengelola daging ayam, tetapi tidak dengan daging babi karena tidak sesuai dengan syariat kita. Karena itulah juga kenapa suaminya melarang Menu untuk bekerja di sana, tetapi karena faktor ekonomi sehingga Menu masih bertahan di sana. Awal mulanya muncul masalah ketika Hendra mengambil alih restoran milik ayahnya. Ia membuat aturan dan juga memprovokasi pekerjanya di sana. Ia melarang orang Muslim untuk sholat. Ia juga meniadakan hari libur Lebaran untuk orang Muslim, dan juga mengubah menu utama babi menjadi menu utama di restorannya. Yang mana hal ini menimbulkan kericuhan bagi massa untuk menyerang restoran milik Hendra ini. Di sisi lain, ada Soleh yang bekerja dan bergabung dengan Banser NU untuk menjaga keamanan lintas agama. Pada malam Natal, ia menjaga di suatu gereja. Di situ, pada saat ia menjaga, ia mendapatkan bom pada saat orang sedang beribadah. Nah, untuk menyelamatkan orang di sana pada saat beribadah, ia mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang yang sedang beribadah tersebut. Dan juga di sisi lain ada cerita tentang Rika yang berpindah agama dari agama Islam ke Katolik karena rasa kecewanya oleh mantan suaminya. Sehingga hal itu ia diperlakukan buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Begitu juga dengan anaknya Abi, walaupun tetap memeluk agama Islam, ia tetap juga dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah. Yang mana hal ini berdampak buruk pada psikis Rika dan juga anaknya. Dan juga akhir dari film ini yang mana Hendra memeluk agama Islam dan juga mengubah restorannya menjadi restoran yang halal. Di sini dapat dilihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu intoleransi dapat terjadi dari berbagai masalah. Yang pertama dapat dilihat dari diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi yang dilakukan oleh Hendra. Di situ ia melarang karyawannya untuk sholat, meniadakan hari libur Lebaran, dan juga mengubah menu utamanya menjadi babi, yang mana hal itu kan sangat tidak baik. Yang mana ini memunculkan kayak ketidakadilan terhadap kelompok tertentu terhadap agama. Yang kedua ada kekerasan fisik dan simbolik, yang mana massa yang merusak restoran milik Hendra dan juga pengeboman di gereja. Yang mana hal ini menggambarkan kekerasan atas nama agama. Tindakan ini merupakan radikalisme dan tindakan ini mencerminkan radikalisme dan kebencian yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang ketiga adalah eksklusi sosial yang terjadi kepada Rika dan juga anaknya karena dianggap berbeda dari masyarakat, sehingga hal ini berdampak pada psikis dari Rika dan juga anaknya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa intoleransi itu tidak terjadi dalam bentuk kekerasan, tetapi karena sikap dalam kehidupan sehari-hari juga bisa muncul sikap intoleransi. Adapun analisis film ini menggunakan teori konflik Karl Marx. Menurut Marx, konflik sering muncul karena perebutan kekuasaan dan juga kepentingan ekonomi. Lalu dibungkus dengan ideologi termasuk juga dengan agama. Jadi konflik di sini bukan terjadi karena perbedaan agama, tetapi karena adanya perebutan kekuasaan dan juga faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi di bagian masyarakat. Bisa dilihat dari kisahnya tadi Hendra, yang mana hal ini menimbulkan kecemburuan sosial lalu berkembang menjadi ketegangan antar kelompok masyarakat.
Film ini juga menunjukkan bagaimana agama menunjukkan bentuk identitas kelompok. Masyarakat sering membagi dirinya menjadi kami dan juga mereka. Jadi orang yang dianggap berbeda pasti akan dijauhi dan lalu dikucilkan. Dari akhir cerita tadi yang Hendra berpindah agama menggambarkan usahanya agar Hendra bisa diterima oleh lingkungan sosialnya. Adapun tokoh Ustadz Wahyu yang digambarkan sebagai pemuka agama yang moderat. Ia mengajarkan bahwa agama itu tidak boleh digunakan untuk menyakiti ataupun merugikan orang lain. Sebaliknya malah untuk menjunjung nilai kemanusiaan dan juga untuk adanya kedamaian. Adapun film Tanda Tanya ini sangat berkaitan dengan realitas yang ada di Indonesia. Berbagai konflik agama seperti peristiwa Tolikara, pengusiran kelompok Ahmadiyah dan juga Syiah, serta penolakan pembangunan rumah ibadah yang menunjukkan intoleransi yang masih terjadi pada saat ini sampai sekarang. Adapun tadi adegan bom yang di gereja mengingatkan dalam film yang terjadi pada peristiwa pengeboman juga di gereja pada tahun 2000. Hal ini menegaskan bahwa konflik agama dalam film bukan sekadar cerita biasa, tetapi mencerminkan masalah nyata yang terjadi yang harus dihadapi secara bijak oleh masyarakat. Jadi film ini menekankan bahwa moderasi beragama sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang damai. Moderasi yang berarti adil, seimbang, dan juga menghargai perbedaan tanpa meninggalkan keyakinan masing-masing. Nilai moderasi dapat dilihat dari sikap para tokoh, seperti menjaga persatuan bangsa, bersikap toleran terhadap perbedaan, serta menolak adanya kekerasan. Contohnya tadi Menu yang tetap menghormati majikannya walaupun berbeda agama, dan juga pada tokoh soleh yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan jemaat tadi yang sedang beribadah di gereja. Jadi pesan ini sangat penting untuk seluruh masyarakat untuk terhindar dari provokasi karena adanya perbedaan agama. Jadi dari film Tanda Tanya ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa sikap intoleransi itu sangat berpengaruh negatif dan berpengaruh besar terhadap persatuan masyarakat dan juga mengancam persatuan kita. Melalui cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, film ini mengajak penonton untuk memahami bagaimana pentingnya moderasi beragama dan juga toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Perlu kesadaran, empati, dan saling menghormati walaupun adanya perbedaan dari setiap orang. Jadi itulah tadi yang sempat saya jelaskan mengenai film Tanda Tanya ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.